kembali ke pertanyaan yang tadi sebenarnya di awal belum saya cerita. Ada orang-orang tertentu yang ketika dia sudah masuk di level tertentu ini, maka dia oleh Allah diizinkan untuk memiliki kemampuan untuk bisa membedakan. Ini yang tadi Mbak Sarah pertanyakan. Ini bisikan ini dari setan atau dari hak Allah. Jadi kalau dalam dunia kasaf ada istilah kasaf ilahi, kasaf setani lah saya berbahasa. Jadi dia menjadi kasaf karena dibantu oleh makhluk-makhluk yang ya nuansanya setan lah. Tapi kalau misalkan seperti tadi, apakah ada orang-orang tertentu yang memilih untuk tidak melewati fase kasaf? Itu ya kalau saya pribadi itu bagian dari pilihannya. Itu memilih ya, bukan dipilihkan jalannya. Di fase, kalau kita sudah berbicara fase spiritual keilahian, itu kebagian dari kehendak Allah. Iya. Tapi kalau kita bicara sedikit turun di fase manusia awam, ya anggap aja itu pilihan. Tapi kan apakah ada pilihan seseorang yang di luar kehendak Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cafe Rumi, selamat datang kembali di podcast Cafe Rumi Jakarta, tempat di mana kita bisa berbincang mengenai perjalanan batin, pencarian makna, dan pengalaman spiritual di kehidupan modern. Saya Sarah Monika. Hari ini kita masih berbincang bersama narasumber kita, yaitu Mas Eko Kaf. Halo Mas Eko Kaf, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya, Mas Eko Kaf ini adalah pakar numerologi dan metafisika. Kita sudah berbincang dengan beliau nih pada episode sebelumnya mengenai indera keenam. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi kaitannya dengan spiritualitas. Mas Eko Kaf, gimana kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya ya masih tidak jauh-jauh dari yang selama ini menulis, melukis kadang-kadang dan lain-lain lah. Luar biasa. Jadi Mas Eko Kaf ini sudah menghasilkan 5 buku dan beliau juga seorang pelukis dan pastinya juga pakar metafisika. Nah, sekarang Mas saya mau berbincang nih, kita menyambung dari obrolan sebelumnya. Saya mau lebih jauh kita kaitannya nih, kalau kita ngomongin soal indera keenam, kan ada orang-orang yang memang dalam pengalaman Mas Eko Kaf sendiri memang dipertemukan secara batin ya dengan sebuah keyakinan yang sangat kuat kepada kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, menurut Mas Eko Kaf, gimana sih kemudian spiritualitas ini bisa dikuatkan, bisa lebih latih di wilayah itu dengan kemampuan indera keenam kita? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini juga membawa manfaat. Amin. Walaupun kalau dari apa yang disampaikan Sarah tadi, sepertinya seorang mursyid atau seorang minimal yang di bawahnya mursyid khalifah yang mungkin lebih punya kapasitas untuk membahas lebih jauh tentang spiritualitas ini. Tapi kalau sedikit yang saya pahami, ada orang menemukan sisi-sisi spiritualitas yang berkait dengan indera keenam tentunya ya, itu bisa mungkin dari dua hal. Satu adalah perjalanan keinginan dia untuk mencapai ridho Allah, mencapai hakikat, mencapai ma'rifat, kemudian membawa dia pada pengalaman-pengalaman batiniah, pengalaman-pengalaman yang berbau spiritual yang itu berkait dengan indera keenam. Atau sebaliknya, pengalaman-pengalaman batiniah orang itu yang berkait dengan indera keenam membawa dia untuk semakin jauh, pengen mendekat pada Allah. Tinggal orang itu akan diperjalankan kemana dulu. Ya, dia akan mengalami sisi-sisi pengalaman batiniah yang berkait dengan indera keenam, kemudian menuju kedekatan pada Allah, atau keinginan dia yang kuat untuk mendekatkan diri pada Allah, yang akhirnya membawa dia pada pengalaman-pengalaman batiniah. Gitu. Berarti bisa dari dua sisi ya, Mas? Iya. Nanti ketemu di tengah. Jadi apakah dia pertama punya kemampuan indera keenam, kemudian itu membawa dia perjalanan menuju Tuhan, atau keinginan dia untuk mendekat pada Tuhan yang kemudian membuka indera keenamnya, seperti itu.
Menarik ya. Saya jadi ingat nih pepatahnya dari Rumi, puisinya Rumi. Jika engkau mencari, maka engkau akan dipertemukan. Nah, itu kan seperti sebuah keinginan kuat manusia yang memang sangat rindu dengan Tuhannya, dan pada akhirnya dia bisa diperjalankan di sana. Nah, kalau menurut Mas Eko Kaf nih, apakah orang-orang tertentu, kita berbicara yang di luar dua kategori tadi ya, kita berbicara mengenai orang awam lah, bagaimana kemudian pada akhirnya mereka bisa menemukan jalan spiritualitasnya itu, Mas? Sedikit menyambung dari yang tadi Mbak Sarah sampaikan, ketika dia mencari, maka dia akan menemukan. Nah, saya pernah mendengar atau membaca sebuah pepatah juga, ketika seorang murid siap, maka gurunya akan muncul. Iya, saya tahu dong. Ya, artinya dalam pencarian itu ketika gejolaknya semakin kuat, sangat dimungkinkan dia akan bertemu dengan guru atau pembimbing yang memang akan membawa dia pada tujuan yang dia mau. Walaupun ada orang-orang tertentu yang dalam pencarian guru ini sempat tersesat-sesat, sempat tersiok-siok. Nah itu, tapi dengan keinginan yang kuat, insya Allah dia akan bertemu dengan guru yang hak untuk membimbing dia pada jalan menuju Allah. Nah, kemudian biasanya kalau di luar yang tadi, 2 poin kita bicarakan di awal tadi, bisa juga tidak berkait dengan indera keenam, tapi berkait dengan pengalaman-pengalaman batiniah yang menurut dia terasa menyesakkan kehidupan. Jadi misalkan ada orang-orang tertentu yang dengan desakan Pressure, cobaan atau ujian, beban hidup segala macam, kemudian membuat dia akhirnya merasa menyerah dan mengakui bahwa dia sudah nggak mampu. Ada kekuatan di luar batas yang mampu menguasai ini semua, bahkan dia kemudian meyakini bahwa kekuatan ini akan dengan mudah membawa dia pada satu titik pencerahan tertentu, gitu. Dalam bahasa yang secara spiritual, ya Allah lah yang mampu menarik dia, mengeluarkan dia dari berbagai tekanan yang orang sebut mungkin cobaan, ujian, atau apalah gitu. Ya bisa jadi dia akan menemukan jalan spiritualnya lewat desakan-desakan situasi gitu. Entah itu temanya ekonomi, entah itu temanya percintaan, atau tema yang lain yang membuat dia seperti itu. Gitu. Menarik ya. Tadi saya sangat terpatri nih mengenai sebuah pepatah yang tadi disampaikan oleh Mas Eko Kaf. Ketika muridnya siap, maka guru akan datang. Akan datang membimbing. Ini guru dalam arti guru rohani ya yang membimbing. Apakah semua orang ditakdirkan memiliki guru rohani? Ya. Atau memang dia harus punya keinginan kuat dulu untuk mencapai ridho Allah, tahu gimana? Ini bahasan yang saya agak susah menjawab, karena begini, pertanyaannya kan, apakah setiap orang ditakdirkan harus memiliki guru rohani, sementara yang memegang kuasa takdir adalah Allah. Jadi ini bukan wilayah saya untuk menjawab. Nah, tapi kita ini sebagai manusia, setidaknya tugas kita adalah berikhtiar. Berikhtiar baik itu secara lahir, secara batin, untuk supaya kita menemukan guru rohani yang capable membimbing kita untuk sampai kepada hakikat Allah. Jadi saya lebih menjawab pada sisi, ya itu bagian dari ikhtiar kita. Apakah setiap orang ditakdirkan? Kalau sudah bicara ditakdirkan atau apa, itu sudah wilayah Allah, bukan wilayah saya untuk menjawab. Tapi bahwa selama kita diberi kesempatan Allah untuk hidup, tugas kita adalah mencari. Jadi tergantung kesadarannya itu ya? Iya. Kesadaran dari manusianya untuk berikhtiar. Tadi saya mau nanya sesuatu, tapi saya lupa. Ini, jadi kalau orang berbicara mengenai indera keenam, kan dia dikasih kemampuan untuk melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dan ini bukan persoalan penampakannya, tapi apakah itu kemudian kepekaan batin, ataukah visual tentang masa depan atau masa lalu. Gimana sih Mas Eko Kaf itu dibedakan antara yang memang sifatnya ilahiyah dengan yang sifatnya
godaan atau ego dari manusia. Jadi begini, kalau dalam dunia spiritual, khususnya yang kalau kita sedikit berbicara tentang dunia tasawuf, tasawuf itu bisa dibilang adalah sumbernya ilmu. Salah satu dari sumbernya ilmu deh. Kemudian bagaimana cara ini? Jadi memang tidak semua orang yang dia sudah melakukan perjalanan spiritual kemudian dia mengalami hal-hal yang berkait dengan indera keenam atau sisi-sisi spiritual. Tapi kalau kita berbicara dengan orang-orang yang kemudian mengalami, itu pun dia akan mengalami fase-fase yang istilahnya di titik mana hijabnya dia terbuka. Setiap orang nggak akan sama. Ada yang terbuka hijabnya dari sisi hijab perasaan. Jadi perasaannya menjadi tajam, intuisinya tajam. Atau yang lebih jauh dari ini adalah dia akan ada istilah semacam mukasyafah. Kasyaf. Nah, kasyaf itu sendiri pun kan berlapis. Kasyaf mana yang oleh Allah diizinkan dibuka untuk orang itu. Gitu. Jadi satu contoh, ketika orang baru dibuka satu kasyafnya, dia diperkenankan melihat alam jin di tataran dasar. Jebakannya adalah ketika orang itu merasa bahwa dia seakan-akan sudah melihat keseluruhan dari kegaiban. Padahal yang dia lihat hanya baru sepersekian kecil. Nah, setetes dari lautan. Ya, itu. Dan ironinya adalah, atau saya pakai bahasa yang kurang mungkin ini, celakanya, orang-orang yang terjebak di pemahaman ini biasanya dia akan sulit atau bahkan tidak bisa untuk terbuka di mukasyafah berikutnya, kasyaf-kasyaf berikutnya. Dia akan terjebak hanya di situ saja. Makanya kalau dalam dunia spiritual atau tasawuf itu para sufi-sufi yang dia sudah melewati fase-fase kasyaf sampai beberapa, dia justru jarang menceritakan pengalaman-pengalaman secara mendetil. Karena dia tahu bahwa ketika dia semakin menceritakan itu kepada publish lebih mendetil, dia punya kekhawatiran bahwa tingkat kekasyafannya akan terhenti di situ. Ini. Jadi paling yang dia ceritakan ya batas-batas tertentu. Gitu. Justru, maaf kata, ada oknum-oknum di masyarakat yang mereka sebenarnya belum sampai di situ, tapi ceritanya seakan-akan sudah di situ. Gitu. Jadi karena dalam dunia spiritual, berkait dengan indera keenam, ada namanya relatif abstrak weten sekaf. Jadi itu adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang untuk melihat dunia gaib yang lebih jauh dari dunia jin. Alam malaikat, segala macam itu. Itu namanya relatif abstrak weten sekaf. Nama kemampuan yang Allah berikan di situ. Dan orang yang terbuka satu kasafnya dia melihat dunia jin segala macam, belum tentu dia bisa masuk ke situ. Tapi kalau orang yang sudah sampai di kasaf yang relatif abstrak weten sekaf, otomatis kasaf yang di bawahnya insya Allah terbuka. Ini. Itu berarti orang dengan karunia sebesar itu apakah juga kemudian dibarengi dengan kekuatan batin yang memang mumpuni? Karena ya seperti tadi Mas Eko Kos bilang, cobaannya juga berat gitu. Ketika dikasih anugerah yang besar, otomatis juga ujiannya kan besar. Biasanya, ya memang tidak selalu, tapi biasanya orang yang sampai pada tingkat kasaf tertentu, memang dia punya kemumpunian tertentu juga. Ya, jadi hampir tidak mungkin. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, karena kalau Allah sudah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Tapi hampir tidak mungkin orang dengan kapasitas 1, dia menembus di level 10. Nah, gitu. Jadi kalau dia kok menembus di level 7, dia menembus di level atasnya lagi, berarti memang dia mumpuni di level itu. Itu. Mumpuni itu artinya bisa dengan berawal dari keinginan dia yang kuat untuk mencapai di situ, atau memang Allah mengendaki, mengizinkan. Ya, walaupun orang yang istilahnya punya keinginan yang kuat pun, ini juga nggak akan sampai kalau Allah tidak berkehendak, kan begitu. Ini. Ya, menarik ya. Saya pernah baca sebuah riwayat nih dari Sufi. Mungkin kalau penonton pernah membaca riwayat yang sejenis, jadi kurang lebih ceritanya seperti ini. Ada kekasih-kekasih Tuhan yang memang mereka menolak dikasih anugerah semacam indera keenam gitulah. Karena
takut itu justru menjadi hambatan mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Artinya takut ada kesombongan kah, atau takut ya sesuatu yang justru menjadi hijab. Kasyafat itu justru menjadi hijab dia antara Tuhan. Akhirnya dia tidak bisa mendekat lebih jauh kepada Tuhan, padahal kan tujuan dalam tasawuf sendiri dengan tools indra keenam itu kan ingin mencapai ridha Allah, mencapai kebersamaan kepada Tuhan. Kalau menurut Mas Eko Kaf gimana? Kalau hemat saya sih itu pilihan, itu bagian dari pilihan di masing-masing praktisi spiritual atau tasawuf ini. Karena begini, jangankan kita berbicara yang kasyaf, kita berbicara yang sehari-hari tampak pun, itu para praktisi tasawuf pun ada yang berpikir seperti itu. Artinya gini, ada orang yang dalam ibadah pun dia tidak ingin diketahui banyak orang. Jadi jangankan kok berbicara tentang mutasyafah. Jadi artinya dalam keseharian pun dia berusaha supaya tidak diketahui banyak orang, karena ada kekhawatiran ketika dia mencapai level tertentu, ujubnya keluar lah atau apalah. Jadi bisa juga memang ada orang-orang tertentu yang memang tidak ingin diberikan kemampuan itu, karena memang dia khawatirnya sebenarnya salah satunya adalah terjebak. Jadi kan ada makom-makom tertentu. Jadi ketika orang berhenti di makom itu, maka secara istilahnya sederhananya dia seakan-akan seperti terjebak. Nah kemudian ketika dia terjebak, maka otomatis dia hampir susah untuk masuk pada makom level berikutnya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi sebenarnya di awal belum saya cerita, ada orang-orang tertentu yang ketika dia sudah masuk di level tertentu ini, maka dia oleh Allah diizinkan untuk memiliki kemampuan untuk bisa membedakan. Ini yang tadi Mbak Sarah pertanyakan, ini bisikan ini dari setan atau dari hak Allah. Jadi kalau dalam dunia kasaf ada istilah kasaf ilahi, kasaf setani lah saya bahasa. Jadi dia menjadi kasaf karena dibantu oleh makhluk-makhluk yang ya nuansanya setan lah. Atau kalau kasaf ilahi berarti dia menjadi kasaf atas hal yang jalan kebenaran, jalan bersih. Nah, untuk di awam itu memang tidak selalu ini bisa membedakan. Jadi untuk bisa membedakan sebenarnya memang butuh level tertentu. Itulah kenapa di masyarakat kita ini, maaf kata, banyak orang punya sedikit kemampuan, dia merasa bahwa, wah ini saya punya level spiritual bla bla bla, padahal belum tentu itu kasaf ilahi. Salah satu indikasi yang mudah adalah dengan kasaf itu semakin mendekatkan dia pada Allah atau semakin menjauhkan. Itu indikatornya ya? Iya, karena ketika orang itu sampai pada kasaf ilahi, insya Allah maka dia akan semakin dekat pada Allah. Tapi justru ketika kasaf ini adalah kasaf setani, maka dia akan semakin jauh pada Allah. Ibadah males, terus ya berdoa, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan dia menjauh. Tapi semakin menjauh, dia merasa diri dia semakin hebat. Wah, ini yang sudah berarti kaitannya dengan kasaf setani tadi. Jadi indikasinya di situ juga salah satunya. Ini. Tapi kalau misalkan seperti tadi, apakah ada orang-orang tertentu yang memilih untuk tidak melewati fase kasaf? Itu ya kalau saya pribadi itu bagian dari pilihannya beliau. Karena kan kekasih-kekasih Allah ini, bahwa ada yang mengatakan wali-wali Allah itu, ada yang beliau memilih atau diperjalankan publish, dan ada yang memilih diperjalankan mastur. Itu memilih ya, bukan dipilihkan jalannya. Di fase, kalau kita sudah berbicara fase spiritual keilahian, itu kebagian dari kehendak Allah. Iya. Tapi kalau kita bicara sedikit turun di fase manusia awam, ya anggap aja itu pilihan. Tapi kan apakah ada pilihan seseorang yang di luar kehendak Allah? Iya kan? Oke. Iya. Menarik sekali ya. Sebenarnya banyak sekali topik yang bisa kita gali ya dari sini, dan pastinya itu saya tadi sepakat bahwa pada akhirnya sebuah kasyaf yang adalah anugerah dari Tuhan
harus bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan ya. Dan kalau itu tidak membawa kita dekat pada Tuhan, berarti dipertanyakan itu Ya, orientasinya atau motivasinya dari mana ya. iya, gitu. Dan banyak terjadi di masyarakat itu akhirnya menjadi semacam dihakimi secara keseluruhan. Itu suatu contoh situasinya begini. Ada seorang anak, dia bisa dianggap bisa lihat makhluk halus. Ternyata dia merasa dia punya semacam apa ya, teman atau sahabat gaib. Nah, akhirnya itu cerita ini berkembang dan di masyarakat dianggap bahwa oh, anak ini bisa melakukan itu karena pengaruh dari si makhluk gaib ini. Iya. Apa sih istilahnya kodam ya? Yang ada di TikTok tuh. Kodam saya apa? Oh, bulat bulu. Gitu. Itu jadi yang ini yang akhirnya menjadi bumerang pemahaman di masyarakat, seakan-akan kalau ada anak seperti itu ini pasti punya teman gaib nih, padahal walaupun tidak selalu gitu loh. Jadi jangan sampai situasi itu dibawa pada ranah spiritualitas tasawuf, karena pada orang-orang yang ahli ibadah, kemudian yang mereka sampai pada fase kasaf, itu adalah karena memang kuasa Allah untuk memberikan anugerah seperti itu. Jadi memang itu bahasa bahwa seseorang yang memiliki indera keenam dia didampingi dengan makhluk-makhluk itu tidak selalu ya sebenarnya. Tidak selalu. Iya. Atau mungkin juga dia halu aja ya kalau dia psikologi, dia ternyata skizofrenia. Iya, makanya merasa didampingi. di masyarakat itu ketika ada orang seperti itu bisa juga disebut halu, atau kadang saya juga menemukan ada beberapa orang yang ketika saya amati ini orang terobsesi sebenarnya. Iya, terobsesi, kemudian dengan 1001 kisahnya lah segala macam yang sebenarnya dia tidak mengalami hal yang disebut kasaf. Saya jadi ingat nih, dalam bukunya Mas Eko Kaf yang Dahsyatnya Indra Keenam, saya baca ada satu part yang menyatakan bahwa sebenarnya ketika seseorang mengalami fenomena kesurupan, atau bahasanya apa sih, exorcism ya kalau di luar itu sebenarnya bukan dimasuki oleh jin, tapi jin itu hanya menempel, karena pada hakikatnya jin itu tidak bisa masuk ke dalam manusia. Begini, iya. Saya berusaha menjawab dari apa yang pernah saya pahami dan pengalaman. Jadi saya menangani beberapa kasus kesurupan, pernah, kemudian kasus situasi lah, saya nggak bilang kasus, kesannya kalau kasus ini. Situasi kesurupan massal juga beberapa saya pernah menangani. Memang di situasi-situasi kesurupan itu tidak semua yang terjadi itu adalah faktor jin. Bisa juga faktor psikologis. Jadi satu contoh yang banyak terjadi di kalau mau ujian anak-anak sekolah, itu dengan tingkat stres tinggi mereka, kadang terjadi histeria. Dan histeria ini bisa menular. Oh gitu? Iya. Jadi satu orang histeris, di sebelahnya, di dekatnya, dia merasa ketakutan segala macam. Ikutan? Iya, dia bisa istilahnya radiasinya bisa tersalur. Itu pengaruh energi apa gimana itu? Ya secara psikis saja. Dia mengaruh. Jadi pada konteks ini tidak ada bangsa jin yang berperan istilahnya di situ. Jadi ini pure psikologi. Makanya dalam kasus seperti itu penanganannya pun harus tepat. Jadi menjadi lucu ketika yang terjadi ini adalah histeria massa. Ini anak-anak dikumpulin, kemudian dipanggilin paranormal dengan metode tertentu yang nggak nyambung. Mereka harus dipisah, ditenangkan, karena ini tekanan, stres. Lah, ada lagi memang faktor kesurupan yang disebabkan makhluk halus, bangsa jin. Dari pengalaman saya selama ini, kalau menangani kesurupan, hampir tidak ada bangsa jin yang ketika orang itu kesurupan, dia masuk. Dia hanya sebatas menempel di belakang. Iya. Ketika dia menempel seseorang dari belakang, kemudian dia mencoba menguasai energi alam bawah sadar si orang itu, maka jinnya ini ngomong apa, gerak gimana, ya itu orang itu akan mengikuti. Tapi jinnya nggak masuk. Maaf kata, nggak seperti yang kita tonton di tayangan TV-TV tertentu ya. Itu jadi saya berharap ini menjadi satu edukasi tersendiri di masyarakat bahwa biasanya jinnya tuh hanya menempel. Nah, itu. Makanya ada satu teknik ini ya, mudah-mudahan
ada manfaatnya. Ada satu teknik ketika menghadapi kesurupan yang faktornya jin, itu arah doanya kalau bisa diarahkan ke tengkuk. Karena dia posisi nempelnya dari belakang. Masih di tengkuk. Iya. Jadi arah doanya diarahkan ke situ, harapannya si jin ini mundur. Ini, itu. Jadi sebenarnya ada juga cara sederhana sebenarnya kalau berbicara tentang bangsa kesurupan itu. Nah, membedakan ini kesurupan benar, Apa histeria? apa histeria, apa terobsesi kesurupan, apa Acting. nah itu. Jadi kalau orang itu dalam kondisi kesurupan oleh mabuk halus, biasanya dia akan semacam mati rasa. Oh. Iya, maaf kata nih ya, misalkan Mbak Sarah kesurupan tempelan jin ini, saya tampar juga kemungkinan nggak akan kerasa sakit. Jadi cara membedakannya sederhananya, misalkan ketika orang, ini kita bicara dalam konteks awam ya, ketika dia kok terkesan kesurupan segala macam, coba kita serang, tapi ini sesama jenis ya, misalkan yang kesurupan ini perempuan, berarti nanti yang melakukan perempuan juga, jangan cowok. Jadi serang titik-titik sensitif, dikit-dikit. Kalau dia masih merasakan geli, ya berarti dia masih punya kesadaran. Nah, bisa jadi psikologis, psikis, histeris itu tadi. Tapi kalau dia sudah benar-benar nggak ngerasain, nah ini bisa jadi. Oh gitu. Jadi ini metode testingnya ya. Ya, sederhananya begitu. Bisa dipakai. Jadi hampir nggak ada orang kesurupan karena makhluk halus kok digili-ketik kok dia bisa geli. Aduh ini. Iya ini. Acting dari ya. Ini. Gitu nih. Ya itu pengetahuan baru ya buat saya juga. Ternyata memang harus dibedakan antara yang dia faktor psikologis atau juga memang faktor mistis itu ya. Iya. Mas, kalau misalnya kita sebagai ini nih tadi berbicara mengenai tasawuf ya, dalam dunia tasawuf kan sebenarnya ketika kita dianugerahi mukasyafah itu, kita kan ingin apa ya, orientasi kita adalah mencapai ridho ilahi. Tapi kemudian pada perjalanan ya, memang ini banyak ya, pastinya kan anugerah yang besar juga diiringi dengan ujian yang besar ya. Nah, apakah dengan indera keenam itu kita bisa ibaratnya menjadi sebuah solusi lah dalam kehidupan kita? Insya Allah. Jadi, secara praktiknya kayak gimana? Tergantung situasi yang apa istilahnya yang hadir itu bagaimana. Jadi begini, indera keenam itu mau digunakan untuk apa? Itu fleksibel dengan kebutuhannya seorang. Itu. Jadi apakah hanya sebatas untuk biar lebih yakin akan adanya kebesaran Allah, kekuasaan Allah dengan segala ciptaan-ciptaannya yang tidak terlihat itu, atau bisa juga untuk hal-hal tertentu ini. Jadi kan kalau dalam beberapa praktisi spiritual dengan bicara tasawuf atau disiplin tarekat tertentu, mungkin ada doa-doa khusus yang memang ini akan diamalkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Gitu. Tapi kalau kita berbicara hanya sebatas indera keenamnya, maka kita berbicara teknik secara umum. Entah itu untuk persoalan-persoalan sehari-hari yang ya masih memungkinkan nggak untuk diselesaikan secara dengan istilahnya bantuan indera keenam, lewat indera keenam ini. Jadi satu contoh untuk orang sakit tertentu, mungkin dengan energi indera keenam, permohonan doa pada Allah, ya insya Allah sih bisa. Kemudian seorang orang tua nih, yang ketika posisi anaknya di luar kota, berjauhan, ya dengan doa dan daya indera keenam sangat dimungkinkan juga bagaimana dia mohon ridho Allah untuk membentengi anaknya yang sedang di luar kota dari hal-hal yang sifatnya pengaruh negatif lah atau apalah, yang menghindarkanlah anaknya ini dari hal-hal yang tidak baik. Jadi pada kekuatan doa itu ya? Yang pertama kebutuhan dulu. Kekuatan doa ini bisa mengiringi, tapi pada istilahnya ibarat bahasa manifestasi atau afirmasinya ini mau dibawa kemana dulu. Ini.
Kalau kalau saya tidak keliru ya, mudah-mudahan kalau ada yang keliru mungkin silakan nanti boleh ngomong koreksi gitu. Jadi di salah satu tarekat, kalau kita bicara tasawuf, tarekat Naqsyabandi, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, di mana Naqsyabandi itu kalau saya nggak salah ingat atau nggak keliru, mungkin ada pemahaman juga, artinya kan imaginary, penggambaran. Oh, gimana tuh? Nah, jadi makanya saya tidak mengatakan Mas ini Naqsyabandi yang mana, tapi bahwa di salah satu disiplin tarekat itu, ketika kita berdoa itu juga anjurkan juga tentang mengimajinirkan, membayangkan sesuatu. Ini. Jadi kalau saya berdoa rumah, saya membayangkan rumah aja. Jadi kalau berdoa misalnya anak sehat atau keluarga sehat, berarti saya membayangkan. Iya, jadi satu contoh ada situasi di mana keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, entah karena sering debat atau apa. Salah satunya ketika dia sebelum masuk pada zikir-zikir tertentu, ini bukan wilayah saya untuk menceritakan detailnya zikirnya, tapi ketika masuk pada zikir-zikir tertentu itu, sebelum dia memulai berzikir dan selama dia berzikir, dia mengimajinasikan apa yang menjadi harapan dia, doa-doa dia pada Allah. Jadi seperti contoh tadi, ketika ada rumah tangga yang mungkin kondisinya kurang baik-baik, ketika dia berzikir, dia membayangkan segala sesuatunya menjadi baik atas ridho Allah. Ya, jadi harus dibantu dengan kekuatan pikiran juga ya, dengan visualisasi, afirmasi gitu. Oh, ternyata ini yang memang sebelumnya juga kan Mas Eko pernah cerita bahwa indra keenam itu tidak hanya persoalan penampakan, tapi juga bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk mewujudkan suatu atau manifesting sesuatu gitu ya. Iya. Jadi di situ harapannya adalah apa yang menjadi visual kita, apa yang menjadi afirmasi kita, Allah ridho, dan itu menjadi perwujudan kenyataan. Ini. So kan kalau dalam dunia visualisasi dan afirmasi, kalau orang itu membayangkan hal yang buruk-buruk, ya sangat dimungkinkan dia akan menarik yang buruk-buruk. Gitu. Tapi ini ya mungkin ya pada orang-orang kebanyakan kan belum tahu gimana caranya mengontrol pikiran sendiri. Kadang kita ingin menghindari sesuatu yang buruk, tapi ketika kita berpikir terus, justru sesuatu yang buruk itu datang. Gimana nih cara merilis pikiran-pikiran buruk itu, kemudian menggantikannya dengan yang baik-baik? Butuh latihan. Satu, butuh latihan. Kedua, gini, ada semacam tips sederhana. Ya, memang gini. Jadi balik lagi, kita kalau bisa itu kita punya catatan kebiasaan yang terjadi pada kita ya. Jadi kalau kita berbicara visualisasi atau ada yang mengaitkan dengan hukum tarik menarik, banyak orang yang tidak memahami. Artinya tidak memahaminya di sini. Sebenarnya kekuatan kita ini menarik apa menolak? Nah, gitu. Itu bedain. Iya. Jadi begini. Kalau ada begini. Ada orang yang ketika dia membayangkan hal yang baik-baik, membayangkan hal yang menyenangkan, bahkan diiringi juga dengan doa-doa, tapi nggak kejadian. Tapi di saat dia membayangkan hal-hal yang tidak menyenangkan, atau bahkan sepersekian waktu saja dia terlintas sesuatu yang tidak menyenangkan, kok kejadian? Berarti dia harus membalik cara visualisasinya. Jadi gini, kalau faktornya itu apa? Saya mungkin tidak membahas faktornya, tapi membahas pada aplikasinya. Jadi mana yang lebih datang? Sesuatu yang kita pikirkan atau sesuatu yang kita tidak inginkan? Bisa jadi ada orang-orang tertentu ya. Ada orang-orang tertentu itu justru yang datang dalam kehidupan dia adalah hal-hal yang tidak dia inginkan. Berarti mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan tersendiri. Berarti bagaimana hal yang dia inginkan itu dia rubah menjadi hal yang tidak dia inginkan.
Oke. Karena hal yang dia inginkan nggak datang. Sementara yang Ternyata saya jadi makanya saya bilang catatan kebiasaan mana yang bisa datang ke kita, yang kita bayangin atau yang kita nggak sukai, dan gitu. Lah banyak orang hanya pokoknya bayangin, pikirin, doain yang kamu inginkan. Nah kalau ternyata kapasitas atau istilahnya energi dia adalah energi tolaknya yang lebih gede, ya dirubah. Itu. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai energi tarik dan energi menolak ini, bisa nggak sih kita kita latih menjadi suatu yang ya udah energi tarik ini yang justru bisa lebih besar atau dua-duanya harus sama kuat ya? Saya tidak mengatakan bisa atau nggak bisa, tapi memungkinkan. Memungkinkan. Jadi salah satunya itu adalah kebiasaan, gitu. Bisa karena terbiasa, gitu. Jadi makanya saya tadi katakan mana yang terbiasa datang ke kehidupan kita. Ini yang penting jangan kita makan pemahaman secara mentah tadi. Yeah. Oh, yang bagus itu kita harus istilahnya membayangkan yang kita mau segala macam. Balik lagi kan tadi. Tapi hal-hal seperti itu butuh guru nggak sih, Mas? Ada baiknya. Ada baiknya karena ada istilah yang kita sangat sering dengar, barang siapa tidak punya guru maka sangat dimungkinkan setan ini menjadi gurunya. Maksudnya setan menjadi gurunya ketika dia fase-fase tertentu sangat dimungkinkan karena dia nggak ada yang bimbing, dia menjadi entah salah jalan atau tersesat atau dia merasa pada fase yang dia nggak punya pengetahuan di situ, tapi dia akan berbicara di situ dengan halusinasi dia yang bla bla bla. Menyesatkan ya? Iya. Jadi memang idealnya kalau sudah mau berbicara tentang dunia indera keenam, apalagi dunia spiritual, apalagi kalau kita mengerucut lagi pada hal tasawuf, ya mencari seorang guru yang dimana kalau dalam dunia tasawuf ini kan biasanya guru-guru itu adalah para mursyid itu. Ya. Oke, saya pikir itu menjadi sebuah findings, sebuah yang bisa kita bawa pulang nih. Para pemirsa pastinya perlu kemudian merenungkan betapa pentingnya memiliki guru gitu ya. Karena tadi yang Mas Eko Kas bilang, kalau tidak ada guru, bisa jadi gurunya malah setan. Iya. Apalagi kalau kita memang tertarik untuk mendalami wilayah-wilayah spiritual itu, terus kemudian mengaktifkan indera keenam dan sebagainya, itu memang perlu dibimbing gitu ya Mas ya. Itu. Oke, terima kasih Mas Eko Kas untuk perbincangannya. Sangat sangat kaya, sangat mendalam, dan pastinya teman-teman di rumah, sahabat Cafe Rumi bisa memperoleh pelajaran dan mudah-mudahan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya ketika kita memahami dunia indera keenam dan kemudian dunia spiritualitas, itu bisa menjadi sebuah penyadaran bahwa bukan hanya mata saja yang bisa menjadi manfaat dalam kehidupan kita, tapi justru mata hati itu yang harus atau bisa membawa kita menuju Tuhan itu sendiri. Saya Sarah Monika, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Cafe Rumi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.